Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku, peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Sumedang. Apa kabarnya? Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Listiana atau Ibu Ina, dan kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Hanya untuk hari ini subtema yang akan kita bahas yaitu mengenai interaksi sosial. Baik anak-anakku, sebelum memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap ya untuk belajar? Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, dan apabila memang ada yang penting, boleh untuk dicatat. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat dan ciri interaksi sosial. Serta yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ini yang akan kita pelajari ya Nak ya. Nah anak-anakku, sebelum seluruhnya kita bahas, Ibu akan tanyakan terlebih dahulu. Pernah mendengar kata interaksi sosial? Dan apa yang terpikirkan ketika kata interaksi sosial itu kalian dengar? Coba Ibu tebak ya. Mungkin di antara kalian ada yang menjawab itu interaksi sosial dapat diartikan sebuah hubungan. Lalu kalian akan menjawab ketika berinteraksi itu pasti antar manusia. Lalu interaksi itu dilakukan karena yang namanya manusia saling membutuhkan. Dan kenapa interaksi itu dilakukan? Nanti harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, sepertinya di seputar ini ya yang terpikirkan oleh kalian. Baik anak-anak, dan inilah deskripsi umumnya ya. Apa yang kalian tadi pikirkan itu betul ya. Kenapa ada interaksi sosial? Yang pertama, karena memang yang namanya manusia ini sebagai makhluk sosial. Manusia ini berfungsi sebagai homo socius atau makhluk yang berkawan. Oleh karena itu akan selalu membutuhkan orang lain. Dan ketika kita merasa sebagai manusia, maka kita harus bersosialisasi dan beradaptasi melalui proses belajar. Kemudian hasilnya ini akan terjalin interaksi sosial di masyarakat. Dan saat interaksi itu terjadi, tentu harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku agar kehidupan berjalan harmonis. Pahamnya sampai sini? Ya, mari kita lanjut. Nah, inilah pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi ketika interaksi ini pelakunya ada 3 kategori. Yang pertama, bisa terjadi antar individu dengan individu. Ada contoh gambar di sana ya. Ada murid yang bersalaman dengan bapak guru. Kemudian ada individu dengan kelompok. Di sana ada seorang ibu yang sedang mengajari 2 anaknya. Kedua anaknya ini katakan sebagai kelompoknya. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Nah, di situ ada contoh gambar yang bermain bola. Nah, misalnya tim A melawan tim B, berarti kelompok A melawan kelompok B untuk bermain bola. Nah, jadi sampai sini bisa paham ya, interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan, tapi terjalin bisa antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, nah, interaksi sosial ini dapat terjalin apabila kita memenuhi syaratnya. Syaratnya ada 2, yaitu harus ada kontak dan komunikasi. Nah, kalau kontak dan komunikasinya terjalin, maka interaksi bisa dikatakan berjalan dengan baik karena di sana ada aksi dan reaksi ya, ada yang saling merespon. Ini syarat dari interaksi sosial. Nah, kita lihat satu persatu ya. Apa sih kontak? Apa sih komunikasi gitu ya. Nah, ini kontak sebagai syarat dari interaksi. Kontak itu ada 2, ada kontak primer dan kontak sekunder.
Kalau kontak primer ini langsung secara fisik, contohnya ketika kita bertatap muka lalu berjabat tangan. Kalau kontak sekunder ini ada perantaranya. Misalnya ketika kita memesan barang dari online shop lalu diantarkan oleh kurir. Nah, ini kan berarti ada yang perantara. Kita memesan langsung ke online shop, tapi barang yang diperoleh itulah dari kurir. Kemudian untuk komunikasi ada yang disebut dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau komunikasi verbal berbicaranya langsung secara lisan, sementara nonverbal ini menggunakan simbol-simbol. Misalnya ketika kalian mengedipkan mata, melambaikan tangan, ini bisa dikatakan sebagai komunikasi nonverbal. Jadi antara kontak dan komunikasi ini bisa terjadi langsung dan tidak langsung. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial ini ada 4 ya. 1, jumlah pelakunya harus lebih dari 1 orang, karena tadi harus ada yang saling merespon. Yang kedua, terjadi timbal balik. Ada aksinya, ada reaksinya. Dan yang ketiga, adanya komunikasi dengan simbol-simbol yang disepakati. Entah itu secara bahasa, entah itu secara gestur atau gerakan tubuh. Dan yang keempat, ketika kita berinteraksi harus punya tujuan bersama. Misalnya ketika kita bersama kelompok kita berkomunikasi, bagaimana caranya agar misalnya kelompok kita menang dalam lomba. Berarti tujuannya yaitu untuk mencapai kemenangan. Paham sampai sini? Iya, dan selanjutnya ya, ini yang terakhir. Ketika kita melakukan interaksi sosial, ini ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada imitasi. Apa imitasi? Imitasi itu proses meniru. Biasanya misalnya dalam perilaku atau benda ya. Nah, contohnya gini, ada gambar di sana. Ada seorang orang tua, seorang ibu sedang berdoa mengangkat tangannya. Lalu anaknya melihat dan akhirnya mengikuti cara ibunya berdoa. Atau misalnya ketika ibumu tertarik dengan perhiasan tertentu, tapi ayahmu gak bisa membelikannya, akhirnya memberikan yang tiruannya. Ini disebutnya imitasi. Yang kedua ada identifikasi. Kalau identifikasi, proses meniru tapi sama persis, jadi sangat menyerupai. Contohnya ini misalnya ketika seseorang itu menyukai tokoh idolanya, sampai dia bergaya, berperilaku dari mulai ujung kepala sampai ujung kakinya mirip dengan tokoh idolanya. Nah, sampai bisa hilang tuh jati dirinya. Inilah yang disebut identifikasi. Kemudian ada yang disebut dengan sugesti. Kalau sugesti, proses mempengaruhi pikiran atau perilaku orang lain. Misalnya, nah kalian sakit nih, kalian sudah punya dokter langganan yang ketika berobat ke sana, ya atas izinnya Allah kalian selalu sembuh. Makanya ketika sakit suatu saat ya, kalian tuh pengen banget datang ke dokter itu, dan di perjalanan saja rasa sakitnya itu sudah mulai berkurang. Itu berarti kalian sudah ada sugesti. Yang keempat ada simpati. Kalau simpati ini ada proses ikut merasakan. Misalnya ketika ada temanmu yang orang tuanya meninggal, kemudian kamu mengucapkan turut bela sungkawa berduka cita. Nah, berarti di situ kamu sudah punya rasa simpati. Yang keempat ada yang kelima ada empati. Kalau empati ini proses ikut merasakan namun lebih mendalam. Misalnya ketika suatu saat temanmu jatuh, begitu jatuh kamu langsung menolongnya, memberikan obat, betadin, plester dan sebagainya. Nah, berarti itu kalian sudah melakukan empati. Paham sampai di sini anak-anak? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dan semoga bermanfaat. Baik, kalau kalian sudah mengerti, nanti kita melakukan latihan ya dalam bentuk games Magic Case. Nah, di sini nanti materinya tentang interaksi sosial. Kalian mengerjakan di link yang sudah tertera. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas. Kemudian hasil kerjanya mohon bukti skor atau nilainya dikirimkan melalui GCR atau WA hingga pukul 19 hari ini. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.